Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim dan insyaallah dia akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an juz yang ke-29, surat yang ke-69, yaitu surat Al-Haqqah. Jadi surat Al-Haqqah itu adalah surat yang ke-69, juz yang ke-29. Ya. Ya. Al-Haqqah ini sesuai dengan namanya, yaitu hari kiamat. Jadi seluruh ayat ini menceritakan nanti tentang hari kiamat, seluruhnya tentang hari kiamat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuka kalimat atau di awal surat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, al-haqqah itu hari kiamat. Ya. Tahukah kalian itu apa hari kiamat itu? Ya, seperti itu. Apa hari kiamat itu kan? Mungkin sudah tahu kita sebelumnya ya. Hari kiamat itu adalah hari di mana semuanya akan dibalas. Ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui mati dulu. Jadi kalau belum mati belum bisa dipertanggungjawabkan. Banyak orang itu mikir bahwasanya mikir hidup enak tapi tidak mau memikirkan mati enak. Ya. Bagaimana ini masa depan saya? Saya tinggal di sini, nanti pekerjaan saya apa? Anak istri saya makan apa? Dan lain sebagainya. Ditambah Prabowo seperti ini dan Prabowo seperti itu, nanti jajarannya di bawah ini seperti ini. Tapi kalau kita lupa, bagaimana cara kita itu mati enak, mimpi masuk surga, tapi tidak mau berusaha untuk masuk surga. Dan itulah lucunya manusia. Makanya surga itu memang murah, mudah, cuma diliputi dengan sesuatu yang tidak kita suka. Mudah masuk surga itu, sholat, datang ke masjid gratis, ke majelis taklim gratis, ya, puasa gratis, paling sahurnya saja beli makanan sahur tidak seberapa. Semuanya murah surga itu, tapi diliputi dengan sesuatu yang tidak kita suka. Sebaliknya neraka itu adalah sesuatu yang mahal dan sulit dikerjakan, tapi diliputi dengan sesuatu yang kita sukai. Dan memang nafsu itu menggiring kita kepada sesuatu yang kita suka. Walaupun itu mahal, walaupun itu sulit, pasti hawa nafsu menggiring kita seperti itu. Dan setan membantu untuk menggiring, double giringan kita. Digiring oleh hawa nafsu, digiring pula oleh setan, double jadi. Maka jangan heran bahwasanya banyak orang-orang yang masuk neraka dan banyak juga wanita yang masuk neraka. Makanya ketika Nabi SAW itu berkhutbah Idul Adha, Idul Fitri, pasti beliau itu menyampaikan nasihat kepada para wanita. Kenapa demikian? Karena beliau SAW sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat atau di neraka yang paling banyak masuk neraka adalah wanita. Karena tidak bersyukur kepada suaminya, kemudian tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga dirinya. Makanya kalau kita punya istri, kita wajib menasihati istri kita. Ya, wajib kita nasihati. Dan memang seperti itu, Pak. Wanita seperti itu. Wanita itu bengkok dan perlu nasihat. Kalau tidak ada nasihat, itu bengkok ya. Ya, seperti itu. Itulah peran suami sebagai pemimpin rumah tangga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi. Kadzabat Tsamud 'adun bil qari'ah, fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Di ayat yang keempat, Allah menceritakan tentang kaum Tsamud. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, yang tidak percaya hari kiamat. Kemudian kaum Ad juga tidak percaya hari kiamat, kaumnya Nabi Hud. Semua tidak percaya. Jadi bukan hanya kaum Nabi Muhammad, kaum-kaum sebelumnya pun tidak percaya ada hari kiamat. Ya. Kan sudah pernah kita ditafsirkan di surah Al-Fajr terutama. Kaum Ad, kaum Tsamud itu memiliki kekuatan, kehebatan. Saking dia itu kuatnya, hebatnya, bisa membangun bangunan yang tinggi, yang kokoh, tubuh dia kekar, bisa melobangi gunung mereka lobangi. Kalau kaumnya Nabi Muhammad pendek, kecil. Tapi saking dia kekuatannya itu hebat, di situ juga mereka sombong. Di situ juga mereka tidak mau mengakui hari kiamat, tak mengakui Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti kaum Nabi Saleh dan kaum Hud, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Tidak mau mereka. Itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
Melanjutkan lagi dalam firman-Nya, fa amma thamud fa uhliku bil taghiyah. Adapun kaum Thamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh, itu mereka itu dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Apa kejadian yang luar biasanya? Yaitu suara keras, melengking, legar, halilintar yang sangat keras. Yang kalau kita mendengar itu, mereka langsung mati. Dan kita dengar suara horeg lagi pening pala. Apalagi dengan halilintar yang menggelegar seperti itu. Pecah gendang telinga. Ya, pecah gendang telinga kita. Ya, itu kaum Thamud. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, itu mereka dibinasakan dengan apa? Angin. Angin yang dingin. Angin yang dingin. Yang sangat dingin yang bisa membinasakan mereka. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyat ayyamin husuma. Berapa lama kaum 'Ad itu dibinasakan oleh Allah dengan angin dingin? Yaitu selama 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa thamaniyat ayyam. 7 malam dan 8 hari. Bayangkanlah, 7 malam 8 hari Allah timpakan angin. Angin yang sangat dingin, ya. Berturut-turut mati kabeh. Ya. Mati semua. Ya, kaumnya Nabi Hud, itu kaum 'Ad yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Imam Ar-Rabi di sini katakan bahwa angin tersebut itu mulai berhembus pada hari Jumat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, "Fahal tara lahum min baqiyah." Maka kamu tidak akan pernah melihat seorang pun yang tersisa dari mereka. Tidak akan sisa. Kaum Tsamud dibinasakan, tidak ada sisa. Kaum 'Ad dibinasakan, tidak ada sisa. Kecuali bagi yang beriman kepada nabinya saja. Allah tolong dia. Tapi kaum Tsamud seluruh mayoritas dan kaum 'Ad mayoritas semuanya dibinasakan oleh Allah. Tidak ada sisa. Jadi kita beruntunglah kaum Nabi Muhammad masih diberi kesempatan untuk tobat. Kadang Allah itu memberikan kita itu ujian berupa sesuatu yang tidak enak. Itu artinya Allah itu masih menegur kita. Saya lihat itu di Instagram terutama. Ada seorang influencer yang mengatakan bahwasanya saya tahun kemarin, nggak tahu bagaimana tahun ini, kata beliau, saya tidak berpuasa 1 bulan 30 hari full, dan saya juga tidak sholat, tapi saya kaya terus. Artinya tidak ada pengaruhnya antara sholat dan puasa atau ibadah dengan kaya, kata dia. Artinya kita walaupun kita tidak beribadah tetap kaya aja, karena seperti itu. Nah seperti itulah sifat kaum 'Ad dan kaum Tsamud seperti itu juga. Nggak ada hubungannya, ya, antara kekuatan dengan ibadah, nggak ada hubungannya. Kaya, ya memang nggak ada. Kita ini beribadah untuk apa? Masuk surga, bukan untuk kaya. Kan orang itu kan kadang berpikir dia rajin ibadah cuma untuk kaya. Ada maunya saja. Pengen lulus CPNS, pas CPNS juga dia rajin ibadah. Lulus BUMN, pengen lulus BUMN, pas tesnya rajin ibadah, rajin doa, sholat 5 waktu. Bukan itu ibadah tujuannya. Tujuan kita beribadah untuk masuk surga, untuk menggapai ridha Allah. Ya. Adapun rezeki, kemudian kita mendapatkan kekayaan, itu tuh bonus. Semuanya bonus. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang perlu kita pahami. Karena memang tujuan kita di dunia ini untuk beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, "Wa jaa'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah." Dan telah datang juga Fir'aun dan orang-orang sebelum Fir'aun datang. Ya. Kemudian apa? Dan penduduk negeri yang lainnya. Apa yang Allah lakukan kepada mereka? Allah jungkir balikan mereka. Allah binasakan mereka, Fir'aun dan penduduk-penduduknya. Kemudian sebelum Fir'aun pun ada. Zaman nabi-nabi sebelumnya pun ada. Yang mendustakan hari kiamat pun ada. Tak percaya dengan hari kiamat pun ada. Semuanya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah binasakan mereka semuanya. Ya, jadi luar biasa. Azab Allah sangat pedih. Rahmat Allah atau kasih sayang Allah itu luas. Tapi di sisi lain azab Allah sangat pedih. Jadi itu bukan sebuah permainan, bukan main-main. Misalnya kita apalah aku maksiat terus biar ini.
Besok masih lagi, aku nak jadi kayu dulu be. Misalnya aku nak jadi artis, ya kan? Artis itu kan banyak senggol-senggolan, ya, kemudian banyak cium-ciuman pula, adegan-adegan yang tidak senonoh. Nanti tobatnya, ya, nanti nunggu saya kaya, ya. Dah kalau sudah kaya baru tobat. Emang kita yakin tobat kita diterima? Belum tentu. Dan emang kita yakin apa umur kita panjang sebelum dia tobat? Belum tentu. Makanya Allah tegur dengan musibah, Allah tegur dengan sesuatu yang tidak enak. Supaya apa? Sadar manusia ini. Supaya sadar. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Kemudian Allah mengatakan lagi, orang-orang sebelum mereka, itu kaum sebelum Nabi Muhammad, banyak sekali yang mendustakan Allah, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Dan Allah menyiksa mereka dengan sangat keras, seperti kaum Tsamud tadi disiksa dengan suara yang keras atau suara yang menggelegar. Kaumnya Nabi Lut, ya, kaum Sodom, itu disiksa oleh Allah dengan hujan batu. Kaum Ad, yaitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim angin. Kaumnya Nabi Nuh dikirim banjir bandang. Kaumnya Nabi Isa, ya, apa siksa Nabi Isa? Kaumnya? Ada yang tahu? Pendustaan terhadap Allah. Dianggapnya Nabi Isa sebagai Tuhan, dianggap mereka, padahal itu bukan Nabi Isa yang disalib. Dan itu kebohongan yang besar sampai saat ini, ya. Dan nabi-nabi yang lainnya, ya. Jadi siksaan Allah itu bukan hanya berupa pasti hujan batu, banjir bandang, enggak, ya. Dijauhkan dari ibadah itu siksa juga. Makanya kalau seandainya kita itu sulit sekali beribadah, ya, waktu ibadah pun kadang nyarinya sulit sekali, jangan-jangan kita itu sedang disiksa oleh Allah. Allah tidak mau dengan kita, Allah tidak mau dekat dengan kita. Jangan-jangan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya, ya, kami tatkala air telah naik, kami bawa kamu ke dalam bahtera. Ini adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya beserta para hewan, ya. Kemudian Allah kirimkan banjir bandang kepada kaumnya Nabi Nuh. Ya. Itulah adab kaumnya Nabi Nuh. Sedikit sekali kaum Nabi Nuh, tidak disebutkan berapa, yang pasti sedikit sekali. 950 tahun umur Nabi Nuh, ya, menurut ahli sejarah, tapi pengikutnya sedikit. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Untuk apa diberikan bencana itu? Supaya kita tuh paham bahwasanya ini adalah peringatan. Udhunun wa'iyah. Supaya kita tuh yang punya telinga ini dengar, peka. Makanya kita itu mendengar kisah-kisah dari Al-Quran, kisah inilah, kisah itulah dari Al-Quran. Supaya apa? Bisa mengambil hikmahnya. Ya. Tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Apabila sangkakala telah ditiupkan, malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Makanya di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala 3 kali tiupan Israfil ketika meniup sangkakala. Yang pertama yaitu tiupan pertama untuk mengagetkan semua makhluk yang ada di bumi ini. Dikagetkan semuanya. Wah, kenapa ini? Kenapa ini? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu sudah digoncangkan segoncang-goncangnya, artinya Israfil sudah meniupkan sangkakalanya. Dan saat itu tersisa hanya orang munafik dan orang kafir saja. Orang mukmin sudah mati semua. Itu tiupan pertama untuk mengagetkan semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk. Ya. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan di mana semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semua makhluk dimatikan, termasuklah Israfil, termasuklah malaikat maut. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan di mana manusia itu dibangkitkan lagi, tapi berbeda alam. Alamnya sudah beda. Di hari kiamat nanti sudah. Di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang. Telanjang tanpa busana. Tidak memikirkan apakah dia itu cantik, seksi ataupun ganteng, tidak mikir. Karena yang dipikirkan saat itu adalah apakah saya ini masuk surga atau masuk neraka. Itu saja yang dipikirkan. Saking dahsyatnya hari tersebut. Itu Pak ya, 3 tiupan ketika Israfil meniupkan sangkakalanya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan ketika sangkakala itu ditiupkan, kemudian apa yang terjadi? Bumi ini diangkat. Diangkat bumi ini. Kemudian apa? Diadu, dibenturkan. Bumi dan gunung dibenturkan. Tak tahu cak mana, tak baca bayangnya. Bumi dan gunung dibenturkan. Ya, gunung seperti kapas, tak tahu cak mana, tak baca bayangnya. Intinya mengerikan hari kiamat itu. Ya. Matahari digulung, tak tahu cak mana caranya. Tak baca dibayangkan. Menakutkan sekali. Itulah kenapa kita diperintahkan oleh Subhanahu wa taala dan Nabi SAW untuk apa? Untuk memperbanyak mengingat kematian dan hari kiamat. Supaya apa? Supaya kita itu, ya, hati kita itu lebih lembut lagi dan lebih mudah untuk melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Itu supaya itu. Supaya hati kita lembut. Ya. Karena orang yang, kalau kita lihat orang sakit, oh ya Allah, besok aku sakit. Cak mana kalau aku lagi sakit cak ini. Oh ya Allah, besok aku mati cak mana ya. Itulah hikmah dari ketika kita itu disuruh untuk menjenguk orang sakit. Ya. Kemudian apa? Pergi ke kuburan, ziarah kubur untuk mengingat kematian. Itulah hikmahnya supaya kita tuh paham. Nanti kita akan seperti itu juga nanti. Ya. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, dan itulah hari kiamat. Itulah hari kiamat. Gunung dan bumi dibenturkan, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertabrakan. Ya. Kemudian goncangan-goncangan banyak sekali, lautan menguap. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Itulah hari kiamat. Kiamat itulah terjadi. Seperti itu nanti. Wa syaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Langit terbelah. Saat itu yang langit 7 lapis menjadi lemah, tak berdaya. 7 lapis langit tak ada yang kuat lagi. Lemah sudah. Karena Allah Subhanahu wa taala membelahnya, memecahkan langit tersebut. Tak ada apa-apanya. Langit adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di ayat lain Allah mengatakan wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Maka dibukakanlah langit-langit sehingga menjadi berpintu-pintu. Langit dibukakan, terpecah semuanya, ya. Hancur berantakan, seperti itu. Wal malaku ala arja'iha, dan para malaikat itu berada di penjuru-penjuru langit. Di penjuru-penjuru langit, di ujung-ujung. Sebelum langit itu runtuh, malaikat sudah bersiap. Istilahnya megangin. Nanti cak mana kage? Digulung, apa dihancur ke apa cak mana? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Sudah standby malaikat. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb-nya di atas kepala mereka, ya. Membawa arsy Allah, ya. Pada hari itu makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya yakni pada hari kiamat ada 8 malaikat yang menjunjung arsy-Nya Allah. Maksudnya adalah yaitu arsy di sini adalah arsy yang agung atau arsy yang diletakkan di bumi pada hari kiamat guna untuk memberi keputusan. Ibarat ke bumi sudah lalu lantap, tersisalah singgasana Allah. Tapi tidak. Ibarat ke bos lah, kita ibarat ke bos deh. Bos lagi nonton. Macam mana lagi bumi ini?
Nak kemana lagi bumi? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tersisa arsy-Nya Allah saja. Dan Allah melihat bumi, proses bumi hancur. Makanya di sini Ibnu Katsir tidak menyebutkan bagaimana itu bentuknya, seperti apa nanti keputusan Allah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang bos atau seorang pemimpin sudah melihat negara orang yang ingin perang, mau diapakan ini? Sudah hancur, apakah mau kita hancurkan lagi atau kita bantu mereka? Seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Dan hari kiamat itu hari yang tidak ada tersembunyi. Semuanya tampak jelas. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan bersaksi. Tangan, kaki, mulutnya dikunci, kulit-kulit pun akan bersaksi. Semuanya akan bersaksi atas apa yang kita perbuat. Ya. Makanya kadang orang itu tidak bersyukur ketika diberi nikmat, lupa. Diberi nikmat apapun, kadang lupa. Ketika di atas, jarang sekali dia bersyukur. Ya. Maka jangan salahkan Allah ketika nikmat itu Allah cabut. Karena ketika nikmat itu ada, kita tidak mau bersyukur. Nikmat umur yang panjang, nikmat masa muda, nikmat diberi harta banyak misalnya, nikmat anak diberi anak, dikasih istri, dikasih harta yang banyak, dikasih jabatan. Allah kasih nikmat itu. Tapi karena kita lupa, maka jangan salahkan Allah ketika Allah cabut itu nikmat. Tidak bisa apa-apa lagi. Yang ada hanyalah penyesalan. Allah cabut nikmat. Ketika kita sehat, ya kadang kita itu lupa Allah, malas beribadah, malas menuntut ilmu. Ketika kita sakit, oh iya sakit aku. Ngapola aku tidak sholat, rajin ke masjid, tidak hafal Quran dan lain sebagainya. Terpikir, Allah Maha Sayang, Allah kasih kesehatan lagi. Ya, kita lupa lagi, Allah kasih sakit lagi. Terus, tapi itulah. Semoga kita itu paham. Itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dan Allah menceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang mendapatkan kesenangan di hari kiamat. Adapun orang-orang yang diberi kitab dari tangan kanannya, apa kata mereka? Ha umqra'u kitabiyah. Nah, ambil di kitabku, baca. Ibaratkan kita itu mengambil raport dari guru, nilai kita besar-besar semua. Ibu, nabu, nilai saya besar semua. Dia nih, matematika 90, IPS 90, bahasa Indonesia 90, Nah, seperti itu nanti di hari kiamat. Lihat nih, nilai aku di Allah nilai saya seperti ini. Wah, senang. Kenapa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena aku yakin, aku tahu karena aku akan dihisab. Aku tahu karena aku dihisab, makanya aku siap-siap. Macam itu. Fa huwa fi 'ishatin radiyah. Orang ini nanti akan berada dalam keridhaan Allah. Fi jannatin 'aliyah. Di surga yang derajatnya tinggi sekali. Qutufuha daniyah. Kemudian buah-buahnya Allah dekatkan kepada dia. Enggak kita enggak ngambil, buahnya datang. Tapi enggak ada pempek. Enggak ada pempek. Karena bukan ciptaan Allah, pempek itu. Ciptaan manusia. Apa kata Allah? Buahnya disuruh menghampiri, kemudian air sungai itu mengalir di bawah kita. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan enak, dengan nyaman. Karena apa? Karena amal yang telah kamu kerjakan itu inilah hasilnya. Inilah hasil kamu nih, ambil. Kita bagi rapot. Kita dapat hadiah. Kita dapat penghargaan dari Allah. Ambillah. Minumlah, makanlah, ambil sepuasnya. Dikasih bidadari juga, dikasih makan, dikasih minum, tanpa buang air, tanpa merasa kenyang. Luar biasa. Kalau surga itu sudah, yang penting masuk dulu. Ya.
Nak surga apa be? Dosa lagi dulu. Yang penting masuk surga dulu. Semua surga itu enak. Memang beda derajatnya. Yang paling tinggi adalah untuk para nabi dan rasul. Yang paling tinggi itu derajatnya. Kita di bawah itu. Ya, seperti itu. Itu derajat surga ya. Makanya di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, nanti kita dibuatkan istana oleh Allah, dikasih bidadari yang cantik, ya. Kemudian yang cewek dikasih bidadara, kemudian dikasih juga kegembiraan yang sangat tak terbatas. Itu kalau sudah masuk. Makanya Nabi SAW bersabda, innal jannata mi'ah darajat, ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ardh. Sungguhnya surga itu terdiri dari 100 tingkat. 100 tingkat derajatnya ya. Yang mana jarak antara dua tingkat itu sama baik dengan jaraknya langit dan bumi. Dua tingkat, satu, dua. Antara satu dan dua, itu antara langit dan bumi. Jarak derajat surga. Langit ini bukan langit di pojok ini, di langit pojok lagi, langit ketujuh. Itulah. Itu derajat surga, sangat tinggi. Ya. Kemudian Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang sengsara di akhirat. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Dan ada pun orang-orang yang menerima kitabnya dari tangan kirinya. Kemudian mereka mengatakan, Ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh, udah usahlah aku membeli kitab ini. Malu aku lihatnya. Cak kita bagi rapor nilai kecil-kecil galau. Aduh, membelang. Udah usahlah. Untuk apa aku jinggu nilai matematika 40, IPS 50, bahasa Indonesia 50, apalagi bahasa Inggris 20 misalnya. Lembah aku rasa lelah, membelah. Cak itu Pak, emang seperti bagi rapor itu. Walam adri ma hisabiyah. Jadi orang yang menerima kitab dari tangan kiri tadi, mereka gak mikir bahwasanya mereka itu akan dihisab, akan dihitung, gak mikir mereka. Makanya gak ada persiapan. Makanya seenaknya saja di dunia. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai sekiranya kematian itu bisa menyelesaikan masalah. Ternyata kematian itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Kecuali kalau dia itu ahli surga sudah masuk surga. Gak bakal selesai kalau kita masuk neraka nanti. Jadi orang-orang yang tidak percaya di kiamat, orang-orang yang hobi bermaksiat, orang-orang yang munafik, atau apalagi orang-orang yang ateis, tidak percaya Tuhan, mereka menganggap bahwasanya kita senang-senang, hidup di dunia cuma sekali. Ya. Masih muda. Mati di situ. Ya. Untuk kalau dia muslim masih ada kesempatan masuk surga ya. Kemudian ma'una anni maliya, dak kate guna hartaku ya sekali-sekali tidak akan memberi manfaat, dak kate guna, dak ada guna. Halaka anni sultaniya, binasa juga kekuasaan, sudahlah, dak usah iri dengan kekuasaan. Harta dak usah iri, dak kate guna. Kekuasaan itu hilang, binasa, harta juga binasa. Makanya dalam Islam Allah hanya memuji satu saja untuk orang kaya, untuk harta maksudnya. Untuk harta ya. Allah puji kalau orang tersebut itu menginfakkan ke jalan Allah, ikhlas, itulah Allah puji dia. Cuma satu saja Allah puji. Menyedekahkan hartanya untuk Allah, ke jalan Allah, itu saja yang Allah puji. Selebihnya tidak ada yang Allah puji. Tidak ada. Carilah ayat Al-Quran atau hadis. Hanya satu keadaan Allah memuji harta. Khudhuhu faghullu. Di sini Allah ceritakan, peganglah dia. Pegang, ya. Belenggu tangannya. Tsummal jahima sallu. Tangannya dipegang, kemudian lehernya dipegang, dirantai. Makanya disebutkan bahwasanya mereka itu nanti akan dirantai tangannya. Ya. Pokoknya udah tahu macam mana tangan, kepala, leher, tangan dirantai, kaki juga dirantai. Masukkan ke dalam neraka jahanam ya, atau jahim, di sini disebut jahim. Kemudian apa lagi? Tsumma silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai dengan 70 hasta. Satu hasta itu Pak, dari sini ke sini ke siku. Satu hasta. Sini ke siku. Ya, hitungannya. Itu 70 hasta. Ya, belitan itu. Wallahu a'lam macam mana. Satu hasta di sini ke siku.
70 belitan, ya. Kemudian innahu kana la yu'minu billahil azim. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau, ya, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Kemudian itulah, maka orang tersebut tidak ada seorang teman pun di hari itu, wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan dan minuman kecuali nanah dan darah, la ya'kuluhu illal khati'un, dan tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang khati'un, orang-orang yang berdosa. Jadi makanan di neraka itu adalah nanah dan darah, minumannya. Ada lagi di ayat yang lain disebutkan makanannya itu sesuatu yang atau tumbuhan yang berduri. Wah, itulah makanan neraka. Ya, bayangkanlah nanah yang bau busuk itu, ya, kita minum. Darah yang bau amis kita minum. Makanya itulah kenapa kita diingatkan oleh Allah, ya, tentang hari kiamat, supaya kita dapat, ya, mempersiapkan hari kiamat, ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi kajiannya di pekan ketiga dan keempat, ya. Masih surat Al-Haqqah. Tidak ada pertanyaan, ya? Ya, habis waktu soalnya. Karena kalau tidak dihabiskan takutnya nanti gantung penjelasannya, ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.